Pada awalnya, Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Abu al-Abbas al-Saffah berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau biasa disebut Perdana Menteri atau yang jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah wizarat tanfiz atau biasa disebut sistem pemerintahan presidentil, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua adalah Wizaratut Tafwid atau biasa disebut parlemen kabinet. Wazirnya berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah atau biasa disebut Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab atau biasa disebut Sekretaris Negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan atau biasa disebut Menteri Departemen-Departemen. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan An-Nidamul Idari Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas, Dewan Az-Zimani, yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi. Dewan Korespondensi atau kantor arsip Dewan At-Taqwi yang menangani semua surat resmi, dokumen politik, serta instruksi dan ketetapan khalifah. Dewan Penyelidik Keluhan, Departemen Kepolisian dan Pos. Dewan Penyelidik Keluhan, Dewan An-Nazar fi Al-Mazalini adalah jenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada Departemen Administratif dan Politik. Cikal bakal dewan ini dapat dilacak pada masa dinasti Umayyah, karena Al-Mawardi meriwayatkan bahwa Abdul Al-Malik adalah khalifah pertama yang menyediakan 1 hari khusus untuk mendengar secara langsung permohonan dan keluhan rakyatnya. Umar II meneruskan praktek tersebut. Praktik ini kemudian diperkenalkan oleh Al-Mahdi ke dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek. Berikut adalah kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih masa Abbasiyah. Yang pertama, administratif pemerintahan dengan biro-bironya. Yang kedua, sistem organisasi militer. Yang ketiga, administrasi wilayah pemerintahan. Yang keempat, pertanian, perdagangan, dan industri. Yang kelima, islamisasi pemerintahan. Yang keenam, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan juga penerjemahan. Yang ketujuh, pendidikan, kesenian,
Arsitektur meliputi pendidikan dasar atau biasa disebut dengan kutab, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. 1. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tidak hanya sebagai pergantian kepemimpinan, lebih dari itu telah mengubah menoreh wajah dunia Islam dalam refleksi kegiatan ilmiah. Pengembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah merupakan iklim pengembangan wawasan dan disiplin keilmuan. Lembaga dan kegiatan ilmu pengetahuan. Maktub atau kutub dan masjid yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak remaja belajar dasar ilmu agama. Tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah atau ke masjid-masjid, bahkan ke rumah-rumah gurunya. Majelis atau salon kesusastraan membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Badiyah merupakan dusun-dusun tempat tinggal orang Arab tetap memperhatikan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Rumah sakit untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Pada perkembangan selanjutnya, mulailah dibuka madrasah-madrasah yang dipelopori Malmulk 456 sampai 485 Hijriah. Beliaulah pelopor pertama yang mendirikan dalam bentuk yang ada seperti dikemukakan di Baghdad, Balkan, Naisabur, Hara, Isfahan, Basroh, Mausil, dan kota-kota lainnya. B. Corak gerakan keilmuan bersifat spesifik, kemanfaatannya bersifat keduniaan, bertumpuan pada ilmu kedokteran, di samping kajian yang bersifat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedang astronomi, mantik dan sastra baru dikembangkan penerjemah dari Yunani. C. Kemajuan dalam bidang agama. Ilmu dan metode tafsir mulai berkembang, terutama dua metode penafsiran yaitu tafsir bi al-Matsur dan tafsir bi al-Rayi. Dalam bidang hadis, pada zaman ini mulai diklasifikasikan secara sistematis dan kronologis. Pengklasifikasian itu secara ketat dikualifikasikan sehingga kita kenal dengan klasifikasi hadis sahih, dhaif, dan maudhu. Dalam bidang fikih, pada masa ini lahir fuqaha legendaris yang kita kenal sebagai Imam Hanifah 700 sampai 767 Masehi, Imam Malik 713 sampai 795 Masehi, Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi, dan Imam Ahmad ibnu Hambal 780 hingga 855 Masehi. Ilmu lughah tumbuh berkembang dengan pesat pula karena bahasa Arab yang semakin dewasa memerlukan suatu ilmu bahasa yang dimaksud adalah nahwu, sarof, ma'ani, bayan, badi, arud, dan insya. D. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Astronomi. Ilmu ini melalui karya India, Sinhid, kemudian diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Farisi 777 Masehi. Ialah adalah astronom muslim pertama yang membuat astrolabe, yaitu alat untuk mengukur ketinggian bintang. Di samping itu, masih ada ilmu-ilmuwan Islam lainnya seperti Ali ibnu Isa al-Asturlabi, Al-Faghani, Al-Batani, Umar al-Khayyam, dan Al-Tusi. Kedokteran. Pada masa ini, kedokteran yang pertama yang terkenal adalah Ali ibnu Rabban al-Tabari pada tahun 850 Masehi. Ia mengarang buku Firdaus al-Hikmah. Tokoh lainnya adalah Ar-Razi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Ilmu kimia. Bapak ilmu kimia Islam adalah Jabir ibnu Hayyan 721 hingga 815 Masehi. Sebenarnya banyak ahli kimia dalam Islam ternama lainnya seperti Ar-Razi al-Tuqrai yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah
kebijakan politik pemerintah Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. Mereka diberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, bermunculan banyak ahli dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, filsufo yang terkenal saat itu antara lain adalah Al-Kindi 1805 sampai 260 Hijriah atau 801 sampai 873 Masehi. Kemajuan dalam ilmu agama Islam. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berlangsung kurang lebih 750 sampai 1258 Masehi dicatat sebagai masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ini, khususnya kemajuan dalam bidang ilmu agama, tidak lepas dari peran serta para ulama dan pemerintah yang memberi dukungan kuat baik dukungan moral, material, dan finansial kepada para ulama. Mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang dan maju adalah ilmu hadis, ilmu tafsir,